Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis berkaitan dengan puasa. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Maka Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Di dalam hadis ini jamaah, Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Penyebutan wajah di sini maksudnya adalah seluruh tubuh. Jadi nyebutinnya wajah tok, tapi maksudnya adalah apa? Seluruh tubuh. Dan ini kita juga kenal di bahasa Indonesia. Ada istilah Muhammad belum kelihatan apanya? Batang hidungnya. Maksudnya bukan hanya batang hidungnya tok, tapi apa? Seluruh tubuhnya. Jadi wajah di sini bukan berarti kemudian orang yang berpuasa yang diselamatkan dari api neraka wajahnya tok, tidak. Namun seluruh tubuhnya. Begitu pula istilah sab'ina kharifan, 70 kharif. Kharif itu maknanya adalah musim gugur, yaitu musim antara musim panas dengan musim dingin. Sebutkan musim gugur tok, namun maksudnya adalah seluruh musim. Jadi 70 kharif maknanya adalah 70 apa? Tahun. Jadi penyebutan sebagian, tapi maknanya adalah apa? Keseluruhan. Pembahasan kita terkait hadis ini, kita akan bahas dua pembahasan. Yang pertama adalah keutamaan puasa. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan keutamaan puasa. Tentu kita tahu bahwasannya puasa ini keutamaannya sangat banyak. Dan di antara keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang berpuasa sehari di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka, maka konsekuensinya adalah didekatkan ke surga. Karena tempat kembali manusia kelak di hari kiamat itu cuma dua. Bisa jadi ke surga, bisa jadi kemana? Ke neraka. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga, ada juga kelompok yang akan dimasukkan ke neraka. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat lain, menjelaskan bahwasannya siapa yang diselamatkan dari api neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Jadi makna dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan
konsekuensinya adalah akan dimasukkan kemana? Ke surga. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata 70 tahun. 70 tahun dalam bahasa Arab maknanya adalah sangat jauh sekali. Jadi bukan berarti hanya 70 tahun perjalanan, namun maknanya adalah sangat-sangat jauh. Benar-benar nggak masuk neraka. Karena orang Arab menggunakan 70 tahun itu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat banyak. Seperti Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan mensolati orang munafik. Mensolati orang yang tidak beriman. Mendoakan mereka. Apa kata Allah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Istighfarlah untuk mereka, artinya untuk orang-orang yang tidak beriman, atau kamu tidak beristighfar. Kalaupun kamu beristighfar 70 kali, maka tidak akan diapakan? Dimaafkan. Dia akan diampuni. 70 kali bukan berarti kalau 80 kali diampuni, tidak. Namun penyebutan 70 menunjukkan sangat banyak. Dan Nabi SAW dulu jamaah ketika turun ayat ini, beliau masih pengen mendoakan orang munafik. Nabi SAW akhirnya mengatakan, saya akan beristighfar lebih dari berapa? 70 kali. Namun dilarang sama Allah Azza wa Jal. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya penggunaan kata 70 ini menunjukkan sangat apa? Sangat banyak atau sangat jauh. Di antara keutamaan puasa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa jamaah dia akan terjaga dari adab kubur. Maksudnya keutamaan puasa sangat banyak sekali, namun di antara keutamaan puasa yang lain adalah dia akan dijaga, dia akan selamat dari adab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau bercerita tentang bagaimana seseorang ketika di alam barzah, ketika di alam kubur. Di antara penggalan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fa in kana mu'minan kanatis sholati inda ra'sih. Jikalau dia adalah orang yang beriman, maka sholat akan menjaga di kepalanya. Jadi ketika dia ditaruh di kubur, maka amal ibadah sholatnya yang akan menjaga dari arah kepalanya. Wa kana siyamu an yaminih, dan puasa akan menjaga dari arah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalih. Zakat akan menjaga dia dari arah kirinya. Wa kana fi'lul khairat. Perbuatan-perbuatan baik minas shadaqah was shalah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas. Perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, salat, ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf dan ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia, ing dari jelaihi, akan menjaga dari arah kakinya. Jadi orang yang di dunia sholat, orang yang di dunia puasa, orang yang di dunia zakat, orang yang di dunia banyak melakukan kebaikan, maka dia akan mendapati manfaat amal soleh tersebut, di antaranya adalah di alam barzakh. Di antaranya adalah di alam kubur, puasa akan menjaga dia dari arah kanannya. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya setiap amal soleh yang kita lakukan, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ada manfaat di dunia, ada manfaat di alam kubur, dan juga ada manfaat kelak di hari kiamat. Ini pembahasan yang pertama, yaitu keutamaan puasa. Pembahasan kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah. Apa makna dari puasa di jalan Allah? Sebagian ulama berpendapat makna dari puasa sehari di jalan Allah maknanya adalah fil jihad. Maknanya adalah puasa ketika jihad. Artinya seseorang itu dia dalam kondisi jihad dan dia juga berpuasa. Menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah puasa, yang pertama adalah jihad. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, fisabilillah di sini maknanya adalah ausa'u minal jihad. Lebih luas dari jihad. Jadi untuk mendapatkan keutamaan dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya, itu puasanya tidak mesti dalam kondisi jihad. Namun fisabilillah di sini maknanya lebih luas dari jihad. Fi ta'atillah wa yadkhulu fihi kullu man shoma ibtigha'a wajhillah.
Maka makna berpuasa sehari di jalan Allah di sini adalah maknanya adalah dalam ketaatan kepada Allah, maka masuk di dalamnya semua orang yang berpuasa yang hanya berharap pahala dari Allah. Jadi fisabilillah makna yang kedua adalah maknanya adalah dalam ketaatan kepada Allah. Artinya dia ketika berpuasa dia hanya berharap pahala dari Allah Ta'ala. Dan makna yang kedua ini jamaah yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi makna fisabilillah yang pertama maknanya apa jamaah? Jihad. Jadi puasanya harus dalam kondisi jihad. Namun makna yang kedua enggak mesti jihad, yang penting puasanya ikhlas. Puasanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, ini juga dapat keutamaan ini. Dan pendapat kedua ini jamaah yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Kenapa pendapat yang kedua lebih kuat? Yang pertama, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Absin Al Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berjalan ke masjid. Falahiqahu wa qala. Kemudian Abu Absin ini mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, Abashir, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terimalah kabar gembira bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi Abu Absin pernah melihat ada orang ke masjid, dikejar sama dia dan dia menyampaikan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik barrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar." Siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan haramkan dia dari api neraka. Jadi Abu Absin Al-Ansari, sahabat Nabi SAW, beliau menyampaikan hadis ini. Siapa yang berjalan ke masjid, kemudian kakinya berdebu di jalan Allah, siapa yang berjalan di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia dari api neraka. Di sini Abu Absin Al-Ansari, sahabat Nabi SAW, memahami bahwasannya perjalanan ke masjid itu juga termasuk apa? Fi sabilillah. Makanya dia membawakan hadis ini, siapa yang berjalan di jalan Allah, Allah Ta'ala akan jauhkan dari api neraka. Padahal orang tadi dia sedang berjihad atau ke masjid? Ke masjid. Maka para sahabat Nabi memahami fisabilillah itu bukan hanya jihad. Sampai pun seorang jalan ke masjid itu juga dianggap apa? Fisabilillah. Maka ini diantara alasan yang dikuatkan oleh yang disampaikan oleh para ulama yang menjelaskan bahwasanya fisabilillah itu maknanya adalah luas. Yang penting dalam rangka ketaatan kepada Allah dan dia melakukan hal tersebut ikhlas karena Allahu Azza wa Jalla. Alasan yang kedua, kenapa kok makna fisabilillah ini maknanya lebih luas dari jihad? Alasan yang kedua adalah karena jihad itu biasanya dilakukan dalam kondisi safar. Sedangkan orang yang safar, kita tahu bahwasannya ketika dia kesusahan, maka yang lebih afdol adalah tidak puasa. Makanya Nabi SAW ketika berperang, dalam kondisi puasa, Nabi mengatakan, Innakum musabbihu aduwakum. Sesungguhnya besok kalian akan bertemu dengan musuh kalian. Wal fitru aqwalakum. Sedangkan tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian. Alasan yang kedua ini jamaah menjelaskan bahwasanya jihad ini biasanya dalam kondisi safar. Dan jihad tentu butuh tenaga yang lebih. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya kalian besok akan bertemu dengan musuh dan tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian. Maka ini menunjukkan jamaah makna fisabilillah ini luas maknanya. Tidak hanya jihad, namun makna fisabilillah maknanya adalah fi taatillah. Dalam rangka ketaatan kepada Allah, dia berpuasa artinya hanya berharap pahala dari Allahu Azza wa Jal. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.